Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Yang saya hormati dua narasumber pakar hukum, Dr. Jimmy Ufunan dari Universitas Udayana, kemudian Prof. Dr. Rofi Wahanisa dari Universitas Negeri Semarang, dan terima kasih telah memaparkan gagasan hukum yang sangat penting pada kami yang mendapatkan tugas untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Kalau tadi pagi 4 narasumber pakar hukum kita membahas mengenai apakah BUMN ini masuk ke dalam penyelenggaraan negara atau tidak begitu. Dan siang hari ini rasanya kita masuk pada bagaimana bentuk kelembagaan dari BUMN. Dan di dalamnya juga, maksudnya di dalam Undang-Undang BUMN itu sudah ada juga satu badan yang bernama Danantara. Nah, dari paparan tadi mohon koreksi jika saya kurang tepat pemahamannya, Prof. Jimmy, adalah tentang konsep konstitusional important begitu, bahwa putusan MK nomor 012 garing 016 garing 019 garing PUU garing 4 garing 2006 selain lembaga-lembaga negara yang keberadaannya penting dan memengaruhi ketatanegaraan Indonesia meskipun tidak disebut langsung namun keberadaannya secara implisit diatur dalam konstitusi. Kalau saya tadi mencoba untuk memahami dari paparan kedua narasumber, BUMN sebetulnya juga sebagai lembaga negara yang memiliki sifat konstitusional important atau penting secara konstitusi dikarenakan merupakan salah satu instrumen untuk mencakup tujuan bernegara dan amanat konstitusional dalam pembukaan dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Apakah bisa izin interaktif, pimpinan? Apakah bisa di, di apakah bisa dinyatakan seperti itu? Ya, jadi kalau kemudian yang namanya tadinya Kementerian BUMN, lalu kita sebagai pembuat hukum ini memutuskan secara politik yang menghasilkan suatu norma hukum bahwa itu tidak melanggar hukum ketika kementerian ini kemudian berubah menjadi suatu lembaga negara yang pendiriannya atas prinsip konstitusional important sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu ya. Kemudian yang masuk dong dengan konstitusional, sorry saya. Ya, jadi ada empat syarat ya. Salah satu syarat dari constitutional importers itu adalah soal mekanisme seleksi. Pimpinan dong, Prof. Maaf. Ya, iya, izin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat constitutional importance, saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Rike, bahwa sebenarnya constitutional importance itu kan apa yang disebut urusannya dalam Undang-Undang Dasar. Itu juga sebenarnya adalah constitutional importance. Oleh sebab itu, kemudian MK menambahkan salah satu syarat, yang kedua, yang syarat berikutnya adalah soal mekanisme rekrutmennya. Kalau rekrutmennya itu DPR yang ada atas persetujuan DPR, maka itu masuk dalam constitutional importance. Kalau tidak, itu tidak. Oke, berarti dia masuk tadi konstitusional important berdasarkan putusan MK, tetapi dengan syarat rekrutmennya salah satunya adalah melalui DPR. Berarti kalau misalnya akhirnya diputuskan bahwa Kementerian BUMN berubah menjadi lembaga negara yang bukan kementerian, entah apa namanya begitu ya, dia sangat memungkinkan dan kuat dasar hukumnya ketika rekrutmennya itu melalui DPR. Salah satunya rekrutmennya
melibatkan DPR begitu. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau mohon dijelaskan sama dengan teman-teman yang lain, dalam perspektif saya setidaknya sebetulnya ini harus kita jaga jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengelola Aset Danantara dengan badan usaha milik negara. Tapi sebelum itu, bisakah dikatakan bahwa badan ini yang mau dibentuk baru ya, transformasi dari mungkin kita sebut saja transformasi dari Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN begitu, langsung di bawah Presiden. Karena Danantara juga langsung di bawah Presiden begitu. Dan apakah ini juga sebaiknya langsung berada di bawah Presiden? Apalagi ketika formatnya adalah kurang lebih tupoksinya itu badan yang baru ini, transformasi dari kementerian tersebut memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah sebagai regulator terhadap kinerja yang menjadi pegangan kinerja dari Badan Danantara begitu. Yang kedua adalah sebagai pemegang 1% saham merah putih itu. Sehingga menurut kami posisinya harus sama-sama di bawah Presiden langsung. Nah, saya ingin memberikan satu contoh, mungkin apakah bisa dianalogikan seperti ketika kami menyusun, saya terlibat dalam dua transformasi badan. Pertama, dalam Undang-Undang BPJS mentransformasikan dua BUMN, 4 BUMN sebetulnya, menjadi dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS, dan ini langsung di bawah Presiden. Di dalam satu undang-undang diputuskan dua badan, begitu. Dan dua-duanya langsung di bawah Presiden. Hanya di BPJS ini tidak terjadi tumpang tindih karena wilayah operasionalnya berbeda. Yang satu kesehatan, yang satu ketenagakerjaan. Nah, ada satu lagi yaitu di Undang-Undang 11 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di pasal 48-nya itu ada bagaimana LPNK kalau saya tidak salah itu ditransformasikan di pasal 48 menjadi badan yang menangani riset nasional, yang akhirnya berdirilah Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana ada dua struktur kelembagaan, yang satu Dewan Pengarah, yang satu Dewan Pelaksana. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin untuk supaya ini kan sudah terbentuk danantaranya begitu, tidak dalam satu momentum pembentukan undang-undang. Yang satu lagi ini menyusul badannya begitu. Berarti ada dua badan, tapi bisakah kemudian semacam bahwa badan yang baru ini, transformasi dari kementerian, itu seperti badan pengarah di dalam BRIN, ya, di mana kemudian bahwa ada rangkap jabatan di Dewan Pengarah ini ex officio dari kementerian. Misalnya wakil Dewan Pengarah itu adalah yang pertama ex officio Menteri Bappenas, wakil pengarah yang kedua adalah ex officio Menteri Keuangan. Dia berfungsi sebagai regulator begitu. Nah, apakah bisa seperti itu supaya kita lebih, dan dia tidak bisa secara langsung terlibat di dalam operasional si Dewan Pelaksana. Anggaplah Badan Pengelola Aset Danantara ini Dewan Pelaksananya begitu. Nah, kemudian juga putusan MK yang terakhir adalah putusan MK itu memutuskan tidak boleh rangkap jabatan menteri atau wakil menteri di BUMN, baik sebagai komisaris apalagi sebagai direksi. Nah, apakah kami sebagai pembuat undang-undang, meskipun belum menjadi putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang sepengetahuan saya, tetapi sama kegelisahannya dengan teman-teman yang lain, bisakah di dalam undang-undang ini kemudian
kita membuat suatu aturan, meskipun belum keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa para dirjen, deputi, eselon 1 dan 2 itu juga tidak boleh rangkap jabatan. Karena tidak usah indikasi kuatnya pasti terjadi konflik of interest. Saya ambil contoh, boleh nanti ditelusuri. Beberapa waktu lalu itu dari Kementerian Keuangan ada 39 komisaris di BUMN. Padahal posisi-posisi komisarisnya adalah di BUMN yang misalnya mendapatkan penugasan negara. Nah, penugasan negara itu artinya ada pengucuran dana dari APBN kepada suatu BUMN yang mendapatkan penugasan negara, di mana wewenang keuangan itu adalah di bendahara negara, yaitu Menteri Keuangan, yang kemudian diatur oleh jajarannya, para dirjen ini. Tapi dirjen ini kemudian jadi menteri, jadi komisaris di BUMN. Contoh pada kasus Telkom, yang akhirnya menjadi kasus pengadaan BTS atau penugasan negara untuk daerah tertinggal itu, ya. Nah, itu kan sebetulnya benar-benar terjadi, mau dibilang kami nggak tahu begitu. Yang nggak mungkin juga nggak tahu orang komisaris di situ, dan itu adalah uang penugasan. Nah, sekali lagi, apakah mumpung ini terjadi revisi terhadap Undang-Undang BUMN dan MK dengan kami sangat mengapresiasi tidak boleh ada rangkap jabatan. Apakah hal yang sama bisa kita putuskan bahwa persoalan rangkap jabatan itu bukan hanya untuk menteri atau wakil menteri saja, tetapi untuk eselon 1 dan eselon 2 dan eselon lainnya di kementerian dan lembaga. Terima kasih. Baik, Pangeran PKB, Profesor Gus